Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu, yaitu fikih lintas madhab, dan kita sudah sampai ke bab sunnah-sunnahnya sholat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, masih ingat apa itu sunnah? Ya, sunnah itu merupakan secara bahasa ya, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang tentu saja jika kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala, tapi jika kita tinggalkan ya, tidak masalah, tidak akan berdosa. Itu sunnah. Kebalikannya apa? Wajib. Kebalikannya adalah sunnah, makruh. Kalau wajib kebalikannya adalah haram. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib kebalikannya adalah haram, sunnah kebalikannya adalah makruh. Yang terakhir adalah hukum suatu perkara itu disebut dengan mubah. Jadi, sebagaimana minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa tidak ada hukum suatu perkara itu hukumnya adalah bid'ah, itu nggak ada. Karena bid'ah itu adalah perbuatan yang memang baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Hukum perbuatan yang baru ini sendiri terbagi 5, sama kayak dengan tadi ya, kan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Contohnya bid'ah wajib apa? Bid'ah ada yang wajib. Ada yang tahu coba? Hah? Jaga fitrah. Contoh bid'ah wajib adalah membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu bid'ah wajib. Membukukan Al-Quran. Zaman Nabi SAW itu Al-Quran tidak dalam bentuk lembar buku seperti yang sekarang ini. Al-Quran itu diajarkan menggunakan cara hafalan, talaki. Itu sebabnya para sahabat banyak yang hafal Quran, karena begitu satu ayat turun atau 2 ayat turun langsung dihafal oleh para sahabat. Jadi menggunakan cara talaki, hafalan Al-Qurannya. Nah, baru Al-Quran itu dibukukan di masa, ide awalnya itu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Abu Bakar sudah menjadi khalifah, Rasulullah sudah meninggal waktu itu. Di masa Abu Bakar, karena terjadi suatu peperangan, banyak sahabat menghafal Quran yang gugur di medan perang. Sehingga Umar mengkhawatirkan kalau nanti semua sahabat gugur di medan perang, khususnya yang para hafid ya, yang hafal Quran, lantas bagaimana anak cucu kita nanti belajar Al-Quran? Maka Al-Quran bisa musnah dari muka bumi. Kira-kira begitu kekhawatiran Umar bin Khattab. Karena waktu itu memang sering terjadi peperangan. Begitu Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang tadinya sudah menyatakan diri masuk Islam pada membelot. Kalau dianggap Nabi udah nggak ada. Bahkan ada Nabi palsu dan sebagainya. Sehingga akhirnya banyak terjadi peperangan, dan dari peperangan tersebut banyak menyebabkan gugurnya para hafid Al-Quran. Dan hal ini yang sangat dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar
mengajukan ide, mengusulkan kepada Khalifah waktu itu Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran yang tadinya berada di dalam hafalan para hafid dibukukan, ditulis dalam sebuah buku, dan buku itu nanti disebarkan di kalangan umat Islam untuk diajarkan kepada orang-orang. Tentu saja ide ini ditentang oleh Abu Bakar. Mau Abu Bakar, ngapain kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar sangat menentang hal tersebut, tapi Umar terus berusaha untuk meyakinkan Abu Bakar bahwa ini adalah hal terbaik untuk supaya Al-Quran bisa diajarkan sampai dengan yang saat ini kita merasakan manfaatnya. Bayangkan kalau saja waktu itu Umar bin Khattab tidak berhasil meyakinkan Abu Bakar, maka sampai sekarang kita tidak akan mempunyai yang namanya Al-Quran dalam bentuk buku. Itu nggak ada sampai sekarang. Nah, itu makanya mengadakan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran di dalam satu buku, itu hukumnya adalah bid'ah yang wajib. Perkaranya bid'ah, hukumnya adalah wajib, supaya Al-Quran itu bisa terpelihara dan bisa dipelajari oleh semua orang. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah bid'ah tapi yang wajib. Kita kembali ke pelajaran kita. Hari ini kita belajar mengenai sunnah-sunnah sholat. Beberapa kita sudah belajar di pertemuan yang lalu. Masih ingat apa aja? Yang pertama adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram ya. Nah, itu adalah sunnah mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram boleh tidak mengangkat tangan. Pada saat membaca Allahu Akbar awal sholat itu boleh tidak mengangkat kedua tangan, karena itu adalah hukumnya sunnah. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga hukumnya sunnah. Makanya ada di sebagian negara ya, yang setelah Allahu Akbar itu nggak sidakap misalnya gitu, tangannya lurus aja ke bawah biasa, karena itu memang sunnah, jadi boleh tidak dilaksanakan. Kemudian melihat ke tempat sujud, ini juga sunnah, kita sudah belajar di minggu yang lalu. Kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, itu juga sunnah, kita sudah belajar juga di minggu yang lalu. Kemudian nah di hari ini insyaallah kita akan belajar sunnah-sunnah yang lain, yaitu yang kelima ya. Sunnah yang kelima adalah mengucapkan amin pada saat setelah selesai membaca suratul Fatihah. Ini hukumnya adalah sunnah. Dari mana asalnya? Ada dalilnya. Hadisnya berasal dari Nuaim. Dari Nuaim, wa an Nuaim al-Mujammir radhiyallahu anhu qala sallaitu wa ra'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari Nuaim al-Mujammir radhiyallahu an, katanya aku salat di belakang Abu Hurairah. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim kan, hatta idza balagha, sampai kalimat waladdallin, kemudian beliau membaca amin. Jadi ini adalah dalil di mana setelah membaca surat Al-Fatihah membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada. Kemudian wa idza qama minal julus Allahu akbar tsumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum, dan seterusnya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah sampai dengan amin, dan beliau mengucapkannya
Dan bila bangun dari duduk mengucapkan Allahu Akbar ketika salam, beliau berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang salatnya paling mirip dengan Nabi SAW. Dan ini juga hadis ini menjadikan dalil bahwa saat membaca Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada sebagian kalangan yang surat Al-Fatihahnya tidak dimulai dengan Bismillah. Tapi kalau kita lihat, kita buka di mushaf, baik mushaf terbitan lokal maupun mushaf terbitan Madinah ya, Saudi, itu Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal dari surat Al-Fatihah, merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ta'awudz itu adalah salah satu dari sunnah juga yang dibaca, boleh untuk membaca ta'awudz, itu adalah sunnah. Kemudian ada juga hadis yang kedua dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga. Siapa yang aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat dari seluruh imam ya, Bukhari, Muslim dan sebagainya, kecuali Imam At-Tirmidzi. Jadi mengucapkan amin itu adalah sunnah, dan jika kebetulan aminnya ini bersamaan dengan, karena malaikat juga mengaminkan begitu, waladhdallin, malaikat juga mengaminkan. Kalau ucapan aminnya kita pas sama dengan ucapan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Jadi luar biasa sekali ya ininya. Baik, yang selanjutnya adalah merenggangkan kedua tumit. Nah, ini pada saat berdiri ya, tentu saja pada saat berdiri merenggangkan kedua tumit, jangan sendiri, jangan sampai sholat itu berdirinya kayak orang lagi baris berbaris atau lagi upacara gitu kan, tumit dengan tumitnya nempel. Nah, kan nempel begini, tumit dengan tumit kalau orang lagi upacara. Sholat ya renggang ini. Seberapa lebar kira-kira? Nah, ini menurut para ulama berbeda pendapat. Kira-kira ada yang bilang selebar 4 jari. Nah, 4 jari segini, jadi udah cukup nih. Kira-kira gini, ini gini. Ada dialah 4 jari ini. Sebab posisi yang demikian sangat dekat dengan khusyuk. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jaraknya kira-kira sejengkal. Nah, kalau Imam Syafi'i sejengkal, nah segini sejengkal. Ini kaki, ini kaki. Kira-kira seperti itu. Ada yang bilang 4 jari, ada yang bilang sejengkal. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah mengatakan disunahkan untuk merenggangkannya, tapi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dekat juga. Ya kira-kira senyamannya lah berdiri itu, yang kira-kira enak berdirinya, nah, gitu aja. Untuk berdiri, jangan sampai berdirinya terlalu lebar, kan? Atau berdirinya kakinya rapat sehingga tidak nyaman. Intinya sih supaya berdirinya itu enak, nyaman, dan menambahkan rasa khusyuk pada saat kita berdiri. Baik, yang ketujuh adalah sunnah yang ketujuh, membaca sebagian surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah ini, jadi setelah Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca surat-surat yang lain. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW dalam sholat zuhur pada 2 rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan 2 surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Jadi disunahkan di rakaat pertama itu lebih panjang bacanya dibanding rakaat kedua untuk surat lain setelah Al-Fatihah. Beliau SAW membaca dalam surat asal juga sama, Al-Fatihah dan 2 surat beliau memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua. Dan beliau memanjangkan rakaat pertama sholat subuh dan memendekkan rakaat kedua. Jadi selalu begitu ya di dalam setiap sholat Rasulullah itu. Rakaat pertama sholat Al-Fatihah baca suratnya panjang. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca suratnya lebih pendek dibanding di rakaat pertama. Jadi selalu begitu.
tidak pernah di rakaat kedua itu lebih panjang, ya. Rakaat pertama lebih pendek gitu. Kemudian ada hadis lain lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya kan, dari Abu Barzah namanya radhiyallahu an, berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam sholat subuh ya kira-kira 60 hingga 100 ayat. Tuh, langsung oh gitu, sunnah namanya juga sunnah Pak, sunnah. Ya, kalau kita kan maunya pendek-pendek aja ya, 5 ayat, 10 ayat. Jadi yang namanya pendek dan panjangnya Nabi itu beda sama kita. Kalau kita mah 10 ayat, coba Al-Baqarah 10 ayat, aja udah lama banget. Di imam lama amat bacanya. Lalu Rasulullah kalau ngimamin rata-rata 60 sampai 100 ayat, itu standar. Sholat subuh ya, ini sholat subuh. Standarnya segitu. 60 sampai 100 ayat. Yang disebut panjang ala Nabi adalah panjang itu 2,5 juz. Jadi Rasulullah kalau sholat malam sendiri itu pernah Mu'ad bin Jabal ikut di belakang Nabi menjadi makmum, ya kapok juga. Karena dari Al-Baqarah alif lam mim, Al-Baqarah khatam, kirain mau ruku. Berarti Bismillahirrahmanirrahim lagi, alif lam mim lagi, lanjut Ali Imran. Kira-kira gitu. Jadi ya sholat sendiri itu ayat-ayat Quran berlaku sunnah atau wajib kita baca? Sunnah, mau sholat sendiri mau sholat jamaah itu sunnah, tetap dibaca di rakaat pertama dan kedua ya. Kalau rakaat ketiga dan keempat disunahkan tidak membaca ayat lagi gitu, hanya Al-Fatihah aja. Rakaat pertama dan kedua sunnah. Cuman kalau sendiri ya ukurannya, kalau sendiri kalau mengikuti sunnah Nabi ukurannya setiap rakaatnya kira-kira 2,5 juz lah ukurannya gitu kalau sendiri. Kalau rakaat salat berjamaah ukurannya adalah 60 sampai 100 ayat. Jadi yang namanya memendekkan apa namanya meringkas atau memendekkan sholat supaya meringankan jamaah itu kurang lebih ukurannya 60 sampai 100 ayat. Jadi bukan ukurannya baca kulhu lagi gitu biar cepet. Kalau kita kan maunya begitu. Tapi kembali lagi ini adalah sunnah, boleh dilaksanakan, pahalanya akan lebih, kalau tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Memang ada hadis lain yang menyatakan kalau misalnya jadi imam diringkas sholatnya, dipermudah, karena tak khawatir di belakangnya ada orang sakit dan ada orang yang buru-buru keperluan gitu kan. Tapi kalau jamaahnya ini aja memang santai, harusnya sih nggak apa-apa gitu bacanya panjang. Seukuran 60 sampai dengan 100 ayat. Nah, ini masih disunahkan. Memang standarnya Nabi seperti itu kalau sholat subuh ya. Kurang lebih seperti ini. Artinya kalau mungkin kalau rakaat pertamanya adalah 60 ayat, ya rakaat keduanya 50 kira-kira gitu. Nah, artinya jumlah ayatnya lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Nggak usah sholat tarawih, cuma sholat wajib di sini baca 60 ayat Al-Baqarah bubar. Gak mau lagi saya ke Anas, imamnya lama. Soalnya saya pernah dengar dulu ada tuh orang kalau begitu nyampe situ tuh, wah imam itu balik lagi dia, oh ada tuh gitu. Coba, wah imam itu tuh, balik lagi dia, benar-benar balik lagi itu. Karena anti banget dengan imam itu. Kenapa? Imam itu badannya panjang-panjang gitu. Kira-kira, wah lama ini, nggak sempet nih gua kerja ntar gitu kira-kira. Bacaannya tuh rakaat pertama dan rakaat kedua tuh apa berurutan nggak misalnya? Betul, berurutan. Disunahkan juga, ada juga di dalam hadis yang lain bahwa Nabi itu kalau baca selalu berurutan. Jadi jangan sampai baca rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya enggak terlalu jauh lah. Rakaat kulhu, rakaat keduanya adalah misalnya alam taro gitu, alam taro misalnya itu. Tapi itu balik lagi itu sunnah ya, sunnah bukan wajib juga. Artinya nggak boleh kayak gitu, salah, enggak, namanya juga sunnah ya kan. Sama kayak orang sholat tahajud nggak sholat tahajud kan begitu kira-kira. Jangan sampai orang nggak sholat tahajud, salah lu nggak sholat tahajud, ya nggak juga kan gitu, namanya juga sunnah. Jadi sunnah itu sesuatu yang
tidak perlu disalahkan kalau orang tidak melaksanakan itu, dan namanya juga sunnah, disunahkan untuk berurut. Jadi dari misalnya alam taro kaifa di rakaat pertama, rakaat keduanya adalah kulhu misalnya, itu sunnahnya seperti itu, namanya sunnah. Yang kedua, rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Nah itu pun boleh, itu juga ada hadisnya di mana seorang sahabat membacanya kulhu mulu di Masjid Kuba. Masjid Kuba kan jadi imam kulhu, tapi dia setelah kulhu baca surat yang lain, jadi kulhu dulu selalu dia tuh jadi imam. Dia sudah pada dolin, amin, dia kulhu dulu, kulhu Allahu ahad, habis itu bismillah lagi, baru baca surat yang lain. Rakaat kedua tuh begitu, kulhu dulu, habis kulhu baru baca surat yang lain. Jadi persahabat kan ramai itu ribut, dikomplain. Kamu kenapa sih gitu? Ya udah, kalau kamu nggak suka dengan cara saya ini, kamu aja jadi imam. Saya nggak usah jadi imam, saya jadi makmum aja, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi orang-orang nggak mau, dia maunya jadi imam karena imam bagus, bacanya bagus, paling bagus bacanya itu. Jadi akhirnya dilaporinlah ke Nabi, ya Rasulullah, si itu tuh imam itu, imam Masjid Kuba, kalau baca begitu mulu, memang boleh, kira-kira gitu ya, dan laporin ke Nabi. Terus Nabi nanya, kamu kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Soalnya saya mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah, saya senang membaca surat Al-Ikhlas gitu. Jadi saya selalu baca Al-Ikhlas dulu, mesti baru surat yang lain karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kata Nabi apa? Kecintaan kamu dengan surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Tuh. Jadi kalau melakukan sesuatu itu bukan karena apa, tapi karena cinta. Kita mencintai Al-Quran, kita senang baca Al-Quran dengan suatu surat, ya baca. Karena kita senang baca surat Yasin, baca surat Yasin ya tiap malam Jumat karena cinta gitu. Karena mencintai suatu ayat boleh kita melakukan hal seperti itu. Tapi bedanya kita adalah dengan para sahabat, kita bedanya, kita bukan cinta kulhu, kita maunya sholatnya cepat, baca kulhu lagi. Jadi niatnya itu udah beda gitu loh, niatnya udah beda. Kalau ditanya, ngapain baca kulhu dulu? Saya cinta dengan kulhu. Wah gitu, masuk surga nanti saya ini, nanti tergantung. Nah itu bedanya kita dengan para sahabat ya. Sama-sama baca kulhu tapi alasannya beda, niatnya itu beda gitu. Kalau sahabat membaca kulhu mulu karena cinta dengan kulhu, kalau kita baca kulhu mulu karena pengen pendek, cepet-cepet selesai sholatnya, atau memang hafalnya ya itu gitu, hafalnya cuma kul doang gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah, gitu. Boleh, namanya juga sunnah, silahkan. Yang penting adalah sholat dan membaca ayat, itu aja. Baik, jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Kemudian ada takbir. Surah yang ke-8 adalah takbir. Takbir ketika ruku, sujud, bangun dari sujud dan berdiri dari sujud. Nah, kita baca takbir ya. Kita sama-sama udah tahu prakteknya, tapi dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Tirmidzi, dan statusnya adalah sahih. Apa katanya? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap bangun dari atau turun, baik berdiri atau duduk. Jadi setiap kali gerakan itu dijeda dengan Allahu Akbar, kecuali pada saat bangun dari ruku katanya, maka bacanya adalah Sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah maha mendengar orang yang memujinya. Kita sudah sama-sama tahu ya, maknanya adalah Sami Allahu liman hamidah. Jadi di aktivitas yang lain menggunakan Allahu Akbar, kecuali pada saat bangun dari ruku, maka yang dibaca agak berbeda, yaitu Sami Allahu liman hamidah, yang mananya adalah Allah maha mendengar orang yang memujinya. Kalau makmum saudara suka ada baca dalam liman hamidah, hanya Rabbana. Ya, kalau makmum bacanya Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd boleh. Tapi kalau mau yang panjang, ada juga dalil yang lain, mil'us samawati mil'ul ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd, itu juga boleh. Tapi kalau terlalu panjang, baca sampai dengan Rabbana walakal hamd, itu juga boleh. Nah ini kebetulan ini kita belum masuk ke bab sholat jamaah ya.
Jadi masih membahasnya yang ini. Baik, yang sunnah yang ke-9 adalah meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, kemudian wajah ketika turun sujud dan sebaliknya. Nah ini pernah jadi perdebatan juga, yang benar mana nih, lutut dulu atau tangan dulu? Yang penting jangan kepala dulu. Jadi kata Ustaz Adi Hidayat, pernah ada berantem suami istri gara-gara hadis ini, ribut. Kata suaminya, ini dalilnya, yang turun adalah lutut dulu, baru tangan, sunnah. Jadi kalau lututnya tangan dulu, nggak sunnah, kamu nggak nyunah, kayak gitu. Enggak, saya juga ada dalilnya nih, yang benar turun adalah tangan dulu, baru lutut. Ditanyalah suami istri ini berdua kepada Ustadz Adi Hidayat. Kata Ustadz Adi, ya dua-duanya benar. Ya kan, dua-duanya benar. Kenapa? Benar dua-duanya karena dua-duanya memang ada dalilnya. Coba dibukalah kitabnya. Oh ya berarti benar dua-duanya dalilnya. Jadi boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Kok bisa beda-beda Nabi melakukan itu? Kata para ulama, waktu Nabi masih muda, ya, kayak saya nih masih muda gitu kan, turunnya adalah lutut dulu masih muda, lututnya masih oke gitu loh. Begitu Nabi udah sepuh, lututnya kan beda kan, udah agak-agak sakit mungkin, sehingga beliau turunnya tangan dulu. Jadi terkadang Nabi melakukan perbedaan tata cara melakukan suatu ibadah dalam rangka meringankan atau mempermudah umatnya supaya ada alternatif. Jadi bagi yang lututnya masih kuat, lutut dulu. Tapi kalau yang lututnya udah agak ini reot gitu kan, ya tangan dulu. Jadi yang penting sholat, jangan sampai nyusahin diri sendiri. Lutut saya sakit terus gimana nih, jangan. Boleh tangan dulu gitu. Itu adalah alternatif untuk meringankan atau mempermudah aktivitas kita dalam melaksanakan sholat. Kalau buat perempuan tangan dulu. Sama, perempuan mau tangan dulu boleh, mau lutut dulu boleh, karena dalilnya dua-duanya. Bebannya lebih berat ya. Ini babnya apa nih? Babnya apa nih? Beban apa nih? Beban apa nih? Berat apa berat? Enggak. Ya lebih berat gitu. mulai. Harganya murah. Mulai. Dapat jurang. Harus diperjelas lah kali dokter. Tapi harganya berkurang kalau orang kaki. Itu sudah lebih berat. Ya, Yang lebih berat. ya jadi berat itu bagi dia. Kalau berdiri kan dari pendek ya tuh. Kalau Berat. dari itu dari kan di Ya, kalau setelah sepuh gitu kan, masih muda mau. setelah duduk ya belum duduk. Belum. Jadi memang waktu masih muda ya mengandalkan badannya sendiri, dirinya sendiri. Begitu udah sepuh, udah agak sulit, ya, maka beliau berpegangan terhadap sesuatu lah. Kita pun boleh, misalnya mau bangun agak berat, susah, gitu, megang kursi atau megang apa, atau boleh silakan, mempermudah intinya gitu. Baik, hadirin jamaah sunni rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ke-10 ada sunnah dalam sujud. Sunnah dalam sujud adalah kita membaca doa ya. Yang kita semua udah hafal doanya. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim, seorang hamba terdekat dengan Tuhannya pada saat sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu, pastilah akan dikabulkan. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi waktu kita sujud disunahkan untuk memperbanyak doa. Sujud jangan cuma sujud doang, subhanallah juga cuma sekali lagi langsung berdiri. Ini sebaiknya paling nggak disunahkan 3 kali dibaca subhanallah, kemudian perbanyakkan berdoa. Karena ini ada hadisnya dari Imam Muslim disebutkan bahwa salah satu posisi sujud adalah posisi yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya. Posisi Kalau sendiri kan mungkin. Kalau sendiri. Betul. Kalau sedang berjamaah juga boleh ya, pokoknya selama kita ada kesempatan, imamnya lama bacanya misalnya, kita berdoa di situ boleh. Tiap kali sujud tak dalam sujud terakhir aja. Setiap kali sujud di sini tidak disebutkan bahwa ini sujud terakhir.
Karena setiap kali sujud itu adalah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, itu pada saat sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud, itu pastilah akan dikabulkan. Jadi salah satu kembali lagi ya, salah satu posisi atau saat doa itu terkabul itu adalah pada saat sujud. Sholatnya sholat malam misalnya, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab juga untuk melaksanakan doa. Baca doanya juga pada saat sujud makin mustajab lagi. Jadi kemudian dibacanya juga berdoanya sambil nangis gitu kan, itu lebih mustajab lagi. Pernah nggak baca doa sambil nangis sujud? Gitu. Kalau sholat sambil duduk, Sholat sambil duduk ya biasa aja sambil duduk. Jadi seperti yang mungkin yang kita sudah tahu, kalau memang tidak bisa berdiri maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh bahkan sholat sambil berbaring. Ya. di saat sujud ini kan kalau duduk kan enggak. Ya, jadi sujudnya itu yang penting antara posisi kepala menunduk ruku dan menunduk sujud agak berbeda, lebih rendah pada saat sujud. Misalnya sholat sambil duduk, rukunya segini, ya sujudnya segini, gitu kira-kira. Jadi jangan sampai posisi menunduknya ruku dan sujud sama. Jadi dibedakan posisinya untuk supaya lebih dalam pada saat posisi sujud gitu, dibandingkan posisi ruku. Kalau saat sambil duduk seperti itu, ini tata caranya. Cuman diusahakan kalau misalnya masih mampu berdiri, itu lebih afdol untuk sholatnya berdiri. Atau mungkin berdirinya mampunya pada saat Al-Fatihah aja misalnya, atau imam yang baca Al-Fatihah itu juga lebih baik. Jadi usahakan sebisa mungkin ada berdirinya gitu. Misalnya imam Al-Fatihah kita ikut berdiri, nanti begitu imam ruku kitanya duduk, nah itu juga boleh. Itu lebih baik dibandingkan kita duduk terus ikut Al-Fatihah waktu berdiri, waladhdallin amin, imam baca surat Allahu Akbar, imamnya mau ruku, kita rukunya dengan cara pada posisi duduk, itu boleh. Nanti imamnya berdiri, kita ikut berdiri lagi. Jadi diusahakan sebisa mungkin kalau misalnya masih ada saat-saat berdirinya pada saat sholat berjamaah, diusahakan berdiri sebisa mungkin. Baru di saat memang nggak bisa berdiri lagi karena memang kita ada penyakit sakit misalnya, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak masalah, tapi diusahakan berdirinya ikut. Jadi nanti pada saat ruku dan sujudnya aja yang sambil duduk. Kira-kira segitu. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis yang kedua dari Abi Sa'id radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, bila kamu meletakkan wajahmu dalam sujud, katakanlah, ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini dalilnya. Ya, doa yang mungkin sering kita hafal juga ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi itu doa yang dibaca, yang ada ada hadisnya ya. Pada saat kita sujud, atau doa-doa yang lain pun boleh, silahkan dibaca untuk memohon pertolongan Allah yang lain. Tapi dibacanya dalam hati ya. Ya, sampai sujud baca doa aja pakai bahasa Sunda lagi. Aduh Gusti, kumaha gitu. Nanti batas sholatnya nggak boleh karena berbicara dianggapnya gitu. Kecuali menggunakan doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi atau dari ayat Al-Quran, itu boleh diucapkan, tapi dalam bahasa Arab ya. Doa-doa. Tapi kalau doanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa yang lainnya, itu di dalam hati aja diucapkannya. Kira-kira seperti itu. Baik, yang ke-11, doa saat duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga merupakan sunnah. Jadi di antara doa duduk di antara dua sujud itu sunnah untuk dilafalkan. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, doa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud adalah alamat berikut: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada juga yang tambahan yang lain, ada dalam dalil yang lain ada wa'afani. Kemudian dalilnya adalah riwayat berikut dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bersama Rasulullah SAW, beliau mengucapkan antara dua sujud Rabbighfirli. Ada juga yang cuma Rabbighfirli aja, kalau mau buru-buru Rabbighfirli, itu juga boleh.
Eh, kemudian jadi kalau nggak dibaca pun nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang saya kalau ngelihat waktu ada tinggal 2 menit misalnya, mau udah menit lagi mau udah mau komat 2 menit lagi. Caranya ya sunah-sunah kayak gini yang kira-kira lama nggak perlu dibaca, cukup dengan Rabbi Firli aja, karena memang ada dalilnya juga dengan Rabbi Firli, nggak perlu terlalu panjang, karena untuk mengejar supaya 2 menit itu cukup untuk melaksanakan sholat sunnah gitu kira-kira. Jadi yang sunnah-sunnah ini bisa kita skip. Baiklah, kemudian yang ke-12 adalah bertasyahud awal. Tasyahud awal ini juga hukumnya adalah sunnah, jadi boleh bertasyahud awal dilakukan, boleh juga tidak. Jadi kalau balik lagi kita nggak mau tasyahud awal, nggak ada masalah karena itu adalah sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnahnya itu sunnah yang harus diganti dengan sujud syahwi, kira-kira. Jadi kalau tasyahud awal kita lupa misalnya tidak dibaca, maka diganti dengan sujud syahwi, tidak masalah. Tapi kalaupun enggak ya juga nggak masalah juga karena memang sunnah. Ke-13 meletakkan kedua tangan di atas kedua paha pada saat duduk. Nah ini begini ya, atas kedua paha. Kemudian yang ke-14 adalah selawat kepada Nabi pada saat di waktu tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu membaca selawat kepada Nabi SAW. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa selawat kepada Nabi dalam tasyahud hukumnya wajib. Nah ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut Syafi'i dan Hambali hukumnya wajib, artinya kalau tidak sholawat dianggap sholatnya tidak sah. Sedangkan sholat kepada keluarga beliau hukumnya sunnah menurut Syafi'i dan hukumnya wajib menurut Hambali. Jadi kalau Syafi'i Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad itu boleh sampai situ, udah cukup membacanya, jadi nggak usah sampai lengkap. Wa ala ali dan seterusnya ya, kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya, dan nggak perlu. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kalau yang pakai Sayyidina. Itu sudah cukup menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hambali wajib sampai selesai, sampai innaka hamidum majid, panjang bacaannya, itu mazhab Hambali. Jadi Syafi'i dan Hambali menyatakan wajib membaca salawat di tasyahud akhir. Bedanya kalau Syafi'i sampai Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup, kalau Hambali sampai selesai innaka hamidum majid. Nah, tapi kalau mazhab Maliki dan Hanafi dia tidak mewajibkan untuk membaca salawat di dalam tasyahud akhir, melainkan itu hanya perkara sunnah saja. Nah, sedangkan menurut Hanafi dan Maliki membaca salawat kepada Nabi adalah termasuk hukumnya adalah sunnah. Jadi boleh dibaca, boleh tidak, sunnah. Karena bikin adapun lafaz salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir adalah seperti perintahkan Rasulullah SAW. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah bacaannya yang kita semua sudah hafal ya. Bacaannya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di sini mengenai penggunaan lafaz Sayyidina. Pakai Sayyidina apa enggak pakai Sayyidina? Ini ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menyunahkan penggunaan kata Sayyidina. Sunnah mengucap Sayyidina saat mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dasarnya adalah bahwa penambahan kabar atas apa yang sesungguhnya memang ada merupakan bagian dari suluk adab. Jadi merupakan bagian dari adab. Jadi bagian. Coba kebayang nggak sih saya manggil Pak Tatang gitu sebutannya Tatang gitu. Sopan nggak? Nggak sopan saya nyebut Pak Tatang Can-can gitu. Nggak sopan. Kita aja nyebut orang lain teman kita dengan sebutan Pak, dengan sebutan Mas, dengan sebutan D gitu. Masa nyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad doang? Kira-kira seperti itu. Sopan nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nyebut Muhammad doang kayaknya kok itu gitu. Kita aja pada orang lain manggilnya disebut Pak, Mas, itu kan D, ya kan, dengan sebutan yang ya kira-kira orang tuh Ji misalnya gitu kan, kira-kira orang tuh mendengarnya enak gitu. Naskah yang gitu. Naskah yang gitu. Ya gitu. Jadi para ulama tuh merasa gitu. Kita sama guru kita manggilnya Syekh, ada yang manggil Kiai, ada yang manggil Ustadz. Gitu. Masa sama Nabinya sendiri manggilnya nama doang gitu.
Jadi kira-kira ini hubungannya sebenarnya dengan adab sih sebetulnya. Tapi Nabi juga menanyakan bahwa dalam hadisnya bahwa saya adalah Sayyidul Alam, saya adalah Sayyid atau pemimpin dari seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Ana Sayyidul Waladi Adam, saya adalah pemimpin dari anak cucu Adam. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya, saya adalah Sayyid. Maka itu sebabnya ada para ulama ada yang lebih sreg kalau Rasulullah dipanggilnya dengan Sayyid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena untuk lebih menghormati beliau. Karena kalau kita aja sama orang aja, sama teman-teman sendiri kita begitu hormatnya, masa iya kepada nabinya sendiri kita membaca seperti itu? Hakim aja yang mulia. Hah? Hakim aja yang mulia. Iya, bukan hakim aja yang mulia gitu kan. Sama raja aja baginda, manggilnya kan begitu. Sama nabinya sendiri masa nabi manggilnya cuma Muhammad doang. Kok kayaknya gak sopan lah intinya gitu sih. Ini lebih ke arah adab ya dalam memanggil. Tapi memang walaupun begitu ada yang lain yang memang kekeh tekstual. Jadi dalam dalilnya, dalam hadisnya ngomongnya gak ada Muhammadnya, kayak tadi kan hadisnya kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai Sayyidina gitu. Dalilnya tuh tekstual gak pakai Sayyidina. Jadi kamu jangan nambah-nambahin pakai Sayyidina. Ada pendapatnya seperti itu. Jadi bagi yang mereka yang menggunakan Sayyidina, pendapatnya adalah lebih ke arah kita menghormati beliau lah. Kayaknya nggak tega atau nggak enak kalau cuma menyebutkan namanya saja. Sayyidina itu gelar apa Pak? Sayyidina itu ya sama kayak kita manggil Pak gitu, Ustad atau Syekh, panutan. Sayyidina itu artinya adalah Mister. Kalau bahasa Inggrisnya Mr. Anis, Mr. Chandra, please welcome. Sayyidina. Tapi nggak ada lagi orang bilang Sayyidina. Hah? Kalau di Arab Sayyidina dipanggil. Sayyid. Kayak tadi malam tuh ada orang dari apa namanya? Pakistan, Kashmir. Sini ngobrol bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Semalam saya sampai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab juga. Awalnya pakai bahasa Arab juga, dia ngobrol lagi gini. Tapi ngobrol sama Pak Yul, Pak Dit, Iya, bahasa Inggris. Kalau yang kita biasanya kalau kita mendengar Sayyidina Muhammad di sebelahnya ada Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua orang mengucapkan seperti itu dan jadi penghormatan Ya. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa jika namaku disebut, maka ucapkanlah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina, jadi artinya kita mendoakan beliau. Dan kan Allahumma sholli ala Muhammad itu kan doa. Kita mendoakan beliau semoga beliau diberikan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau bilang kalau misalnya orang disebut nama beliau dan tidak mau mendoakan beliau, itu kita disebut sebagai orang yang pelit. Nah, pelit ya itu barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku kan, itu dalilnya dalil umum ya, bukan bagian dari umatku. kalau Allah masuk di dalam Sayyidina Muhammad, kalau atau Allah alaihi wasallam awin. Oh, saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pendeknya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek. Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, sama maknanya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya sama. Cuman kalau pendeknya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau panjangnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Panjangnya seperti itu, tapi maknanya sama. Dalam arti kita mendoakan Nabi. Ada yang bertanya juga sih, ngapain sih Nabi didoain gitu? Bukannya Nabi itu dosanya udah diampuni, pahalanya udah berlimpah istilahnya kan, masih didoain aja. Bukannya kita yang butuh doa. Ada juga yang orang ngomong begitu. Orang nggak paham ya.
Ya. Waalaikumsalam. Jadi kata para ulama, kita harus senantiasa mendoakan Nabi dengan ucapan tadi Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena diibaratkan para ulama mengajarkan Rasulullah ibaratnya sebuah gelas itu udah penuh dengan air. Pada saat kita mengisi lagi gelas tersebut, nantinya kita mendoakan beliau, maka tumpahan airnya itulah yang akan mengalir balik kepada diri kita sendiri. Jadi berarti dibilang kita akan mendapatkan syafaat itu mungkin. Iya, kita mendapatkan syafaat seperti itu. Jadi jangan sampai kita pelit, nggak mau membaca itu gitu, sehingga kita tidak mendapatkan tumpahan airnya tadi, tumpahan rahmat dan berkahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita banyak-banyak membaca selawat kepada beliau, berlimpah, dan limpahnya itu akan datang balik kepada kita sendiri gitu. Itu sebabnya kita harus sering banyak-banyak membaca selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ke-15 doa sudah salat tasyahud akhir, ini juga sunnah, ya kan, doanya macam-macam. Ya mungkin apa namanya, yang kita kenal, yang kita tahu ya, doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, min fitnati mahya wa mamat, min fitnati masih dajjal. Itu doa yang mungkin kita kenal ya, setelah selesai salat tahiyat akhir di fil alamina innaka hamidum majid, itu masih boleh ditambahkan dengan doa kan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, semuanya aku berlindung, a'udzubika min adzabi jahannam, dari adab neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah. Dan dari fitnah itu maksudnya adalah kesulitan gitu, pada saat kita hidup maupun pada saat kita sudah mati nanti. Wa min fitnati masih dajjal, dan fitnah dari dajjal yang nanti akan muncul di menjelang kiamat. Nah, ini kira-kira ada doanya juga seperti itu, silahkan kalau mau dibaca. Tapi kalau enggak, tapi kayak rasanya sih nggak ada yang pernah baca ini ya. Karena kepanjangan jadinya kan, tahiyat aja udah panjang, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, belum sholawat Ibrahimiyahnya kan panjang banget sampai innaka hamidum majid. Kita nggak diajarin Pak. Oh, nggak diajarin ya. Jadi kita sekolah itu nggak diajarin. Baru dengar. Supaya ini kan Pak, apa namanya, jauhkan dari fitnah dajjal ini. Ya. Ya makanya sesekali nanti dibaca lah, kalau sholat sendiri, mungkin sholat malam gitu kan, waktunya santai, waktunya panjang, sedangkan ini dibaca. Kemudian apalagi nih yang ke-16 yaitu melakukan kiri saat mengucapkan dua salam. Jadi menoleh. Nah, menolehnya itu adalah sunnah juga. Yang wajib itu assalamualaikumnya, tapi menolehnya itu sunnah. Jadi assalamualaikum nggak menoleh pun nggak apa-apa gitu. Nah, sampai ada orang assalamualaikum warahmatullah, kok nggak noleh kanan imamnya? Aliran apa tuh? Sesat gitu. Ya nggak menoleh kanan dan ke kiri saat mengucapkan dua salam, itu adalah sunnah. Tapi ucapan salam pertama itu wajib. Kita udah belajar ya, rukun. Ucapan salam yang pertama itu rukun, ucapan salam yang kedua itu sunnah, ucapan salamnya. Tapi menolehnya kanan dan kiri itu adalah sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau. Dalam lain riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam ke kanan hingga terlihat putih, dan melakukan salam ke kiri hingga terlihat putih beliau. Nah, ini ada hadisnya seperti ini. Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa ketika memulai lafaz salam assalamualaikum, wajah masih menghadap ke kiblat. Ketika mengucapkan rahmatullah baru menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi wajahnya masih ke kiblat, assalamualaikum baru warahmatullah. Kalau madhab Syafi'i dan Hambali, assalamualaikum warahmatullah.
Ini adalah disunahkan dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang ke-17 melirihkan salam yang kedua. Jadi salam pertama kencang, Assalamualaikum, yang kedua Assalamualaikum, itu aja. Melirihkan itu juga disunahkan. Jadi salam yang pertamanya kencang sebagaimana kita baca Allahu Akbar, salam yang kedua itu lirih. Kemudian 18 menunggu bagi masbuk hingga imam selesai dengan 2 salamnya. Nah, jadi makmum kalau yang masbuk jangan buru-buru. Imamnya Assalamualaikum sekali, belum selesai udah berdiri, dia nambah rakaat lagi. Nah, tunggulah sampai selesai benar-benar finish imamnya, jangan terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmumnya berdiri untuk melanjutkan nambah rakaatnya yang ketinggalan. Itu juga menunggu imam sampai selesai, itu adalah sunnah juga. Kemudian yang 19 khusyuk tadabbur dalam bacaan salat dan zikir. Nah, ini mungkin kita banyak yang belum bisa ya. Jadi saat membaca saat sholat itu kita belajar, harusnya kita belajar, kita usahakan untuk memahami semua bacaan apa yang kita baca. Sampai kita nggak paham sami Allahu liman hamidah, apa artinya tadi, masih ingat? Ya, sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang memujinya, dan seterusnya. Jadi semua bacaan salat kita hafal, bukan cuma hafal tapi kita paham. Ya kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, inna sholati wa nusuki, dan seterusnya. Supaya kita bisa meresapi, memaknai bacaan-bacaan itu dan menambah kehusyuan kita dalam sholat. Jangan sampai kita baca Allahu akbar kabira alhamdulillah karena hafal, ya kan, mulutnya baca, pikirannya kemana-mana. Ya, mulutnya baca, kenapa? Karena hafal, ya, itu karena tidak maknanya tidak hafal, sehingga ya begitu. Tapi kalau misalnya maknanya hafal, mulutnya baca, pikiran kita memaknai. Itu inna sholati, sungguhnya salatku wa nusuki, dan ibadahku wa mahyaya, dan hidupku wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kita tiap hari baca itu loh, salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku. Yakin kan nih, hidup matinya hanya untuk Allah. Tiap hari kita baca kayak gitu, bukan untuk apa yang lain gitu kan, kira-kira. Kalau kita hidup kita untuk Allah, pada saat bos kita manggil, tapi Allah juga manggil, mana yang duluin kira-kira? Ya kan, kalau yang duluin Allah, ya Allah dulukan lah. Kita setiap hari berjanji itu kita janji. Inna sholati, sunah sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Nah, alhamdulillah selesai bab sunnah sholat. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi saya masih kurang pas. Jadi alhamdulillah kalau rakaat 3 ke 4 itu tidak usah baca surat kalau Al-Fatihah aja. hanya konteks. Iya. Jadi surat-surat lainnya pendek lagi. Enggak usah. Jadi surat-surat pendek itu dibaca hanya rakaat pertama dan kedua. Ya, tapi di saat itu boleh juga kan dibaca surat. Disunahkan untuk enggak justru. Disunahkan juga. Iya, disunahkan untuk enggak. Karena begitulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada saat sholat. Jadi saya pernah sholat berjamaah, ditegur, bukan tegur, dikasih tahu lah. Kalau sholat itu jangan nguap, katanya gitu. Padahal saya nguap, ditutup gitu kan. Dan nguap saya juga gak bau bawang, gak bau jengkol, bau petai gitu kan. Gitu. Padahal menguap itu kan karena oksigen kita kurang di kepala, kita nguapin. Itu apa kita harus tahan atau gimana? Ya nggak harus tahan sih, kalaupun nguap ya mungkin sebaiknya ditutup lah. Kita intinya kita menjaga adab aja sopan santun. Coba Pak Chandra misalnya kan, lagi presentasi di depan orang seluruh dunia nih, lembah presentasi. Begitu, wow, kira-kira gimana? Kira-kira Mas Anda tahan nggak tuh? Ditahan nggak untuk karena capek nih, ngantuk, malam pulang tidur, perjalanan pesawat jauh ke Eropa gitu kan, presentasi lah di depan
apa nama ahli-ahli lebah seluruh dunia gitu kan, Rio de Janeiro. Tapi kan ngantuk, tiba-tiba pas lagi presentasi terus wah, kira-kira gimana? Boleh nggak ya? Boleh nggak apa? Tapi kira-kira bagus nggak setelah ini kan gitu, intinya itu sih. Mungkin kalaupun mau nguap pasti ditahan-tahan tuh sebisa mungkin, tahan gimana ya? Intinya ada, betul, nggak bisa itu kalau mesin nggak bisa ditahan, nguap juga nggak bisa karena mengantuk. Tapi bagaimana caranya supaya tetap menjaga adab, intinya gitu sih. Bukan yang dilarang, tapi menjaga adab supaya, karena di depan kita kan Allah dari sholat. Pada saat sholat itu di depan kita kan, makanya kalimat kan iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Artinya kepadamu itu kan langsung, itu direct communication, komunikasinya langsung, bukan hanya kepadanya. Kalau kepadanya kan orangnya apa, zat yang kita ajak ngobrol itu kan jauh. Tapi gini, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu kami main pertolongan, hanya kepadamu. Artinya ini komunikasi dua arah yang secara langsung menggunakan kata ganti kalimat kedua. Artinya dekat, apalagi saat sujud misalnya, itu posisi yang terdekat. Misalnya kita sujud ya doa nih, ya Allah, aku minta supaya utang-utangnya lunas misalnya gitu. Ya gimana? kita minta. Saya datang ke Mas Chandra misalnya kan, mau minjem duit gitu. Minjem duit dong, kira-kira gimana? Serius enggak sih kamu gitu kan? Ya itu arah adab sih, arah adab aja. Gimana caranya? Hah? Doa kunut nggak dibahas di sini tadi ya? Nggak dibahas. Ya. Yang tadi data belum kayaknya kelasan tidur Nah, segitu aja penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika uraian saya ada yang salah, keliru. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.